Jalanan di sini penuh dengan tikungan tajam dan juga belokan-belokan tajam. Jadi teman-teman kita harus hati-hati, apalagi kita jauh dari penduduk ya. Ini kita turun, kemudian kita akan belok lagi dan sensasinya ini yang tentu sangat luar biasa. Dan untuk teman-teman pecinta motovlog harus di sini. Mari kita telusuri jalan ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jogja Vlog semuanya. Alhamdulillah kita hari ini kembali berjumpa melalui kanal media sosial kami untuk berbagi pengalaman perjalanan menyusuri tempat-tempat menarik, tempat-tempat wisata di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya bersama dengan kami Jogja Vlog. Sebelum kita melanjutkan edisi video kita kali ini, perjalanan kita kali ini, jangan lupa untuk mendukung kanal kami dengan cara klik subscribe, follow, like, kemudian share video ini ke teman-teman semuanya. Sahabat Jogja Vlog semuanya, di kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman, kita akan berkendara tour. Saat ini saya naik sepeda motor menuju ke tempat wisata yang tentu tidak asing oleh teman-teman semuanya. Yang pertama ada tebing breksi, kemudian kita akan naik ke Candi Ijo, kemudian naik lagi sampai ke Obelix Hills. Dan yang menarik sebenarnya perjalanan saya kali ini nanti akan sampai di jalan baru yang menghubungkan antara Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Para sahabat semuanya, di kesempatan kali ini kita akan coba rekam secara full. Jadi dari awal sampai akhir ini saya rekam tanpa putus. Jadi teman-teman nanti bisa memperkirakan kalau akan menyusuri jalan ini kira-kira butuh berapa lama untuk sampai di jalan baru yang menghubungkan antara Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Sleman. Tetapi nanti akan saya putus video ini yang seri pertama ini. Nah teman-teman, tadi kita berangkat dari jalan Piyungan ke arah Prambanan, kemudian kita tadi sudah belok kanan. Saat ini kita masuk ke jalan yang tujuannya sampai di tebing breksi. Nah inilah situasi jalan kalau nanti teman-teman akan berwisata atau berlibur, sepedaan, motovlog atau tour di daerah istimewa Yogyakarta dengan tujuan di tebing breksi. Nah teman-teman semuanya, satu hal yang mungkin teman-teman akan lihat di sepanjang perjalanan kali ini, yaitu medan jalan yang luar biasa. Jadi medan jalan yang akan kita lalui ini ada tanjakan, kemudian juga tikungan-tikungan tajam yang tentu itu semuanya sangat menantang untuk kita yang tertarik dengan kendaraan atau berkendara di medan-medan yang penuh dengan tanjakan, tikungan, dan turunan. Dan ini menantang nyali kita, seberapa berani kita sebenarnya berkendara di daerah-daerah yang tentu membutuhkan konsentrasi, membutuhkan kehati-hatian yang luar biasa dari kita. Nah teman-teman semuanya, di perjalanan kita kali ini kita menyusuri jalan menuju ke tebing breksi. Di kanan kiri masih sangat alami, dan sebenarnya di sepanjang jalan ini juga terdapat berbagai tempat wisata, candi, kemudian beberapa tempat-tempat lain yang tidak jauh sebenarnya dari sini dan banyak dijadikan sebagai objek pariwisata begitu. Nah teman-teman semuanya, kita hampir sampai di jalan utama. Ini jalan utama sebenarnya, tapi ini ada pertigaan. Nanti kita akan belok kiri menuju ke tebing breksi. Nah untuk teman-teman semuanya mungkin tidak asing dengan tebing breksi ya, yang pernah kesini atau pernah mungkin berkendara atau naik sepeda di sini, pasti sudah tahu seperti apa medan jalan, kondisi jalan, sehingga nanti teman-teman bisa sangat hati-hati untuk berkendara atau mempersiapkan kendaraannya tentunya. Karena kalau kendaraannya tua, kemudian tidak
em, tidak sehat begitu, ya mungkin akan beresiko karena jalan ini sudah penuh dengan atau banyak tanjakan yang akan kita lalui dan tanjakannya pun juga relatif tinggi begitu. Nah, teman-teman, kita sudah merasakan di sini sudah mulai naik ya di sini. Jadi kalau saya naik motor kali ini harus saya pegang gasnya dengan kuat-kuat ini karena ini sudah mulai menanjak begitu. Dan saya hari ini naik sepeda motor Matic sebenarnya. Jadi tenaganya pun beda kalau saya membawa sepeda motor manual ya, mengatur gigi, kemudian mengatur perpindahan persneleng itu sangat mudah. Tapi dengan Matic ini harus hati-hati dan juga nanti saat turun pun juga harus ekstra hati-hati. Tapi karena kendaraan masih relatif baru, jadi tidak ada sedikit permasalahan dengan mesin ya. Insya Allah nanti semua bisa lancar sampai dengan tujuan. Nah, ini teman-teman semuanya yang nanti akan berkunjung di tempat ini, kalau membawa mobil begitu, saya kira tidak ada masalah. Kemudian bis besar pun juga melalui jalur ini menuju ke tebing Breksi. Ini sebenarnya pelan-pelan jalan ini kan naik begitu, jadi sangat terasa sekali kalau apalagi kita yang saat ini ada di depan ya, pegang kemudi begitu. Rasanya harus kuat-kuat ini nahan gas supaya tidak kembali. Dan jalan ini kan jalannya cor begitu, jadi tidak sehalus kalau kita dengan aspal. Tapi secara jalan saya suka yang model seperti ini karena rasanya, sensasinya tuh ada kalau kita berkendara begitu. Jadi getaran roda, kemudian kamera ini, atau serasa inilah menikmati sekali sensasi yang ada di jalan yang sedang kita lalui saat ini. Nah, teman-teman semuanya, jalan ini naik terus, jadi harus hati-hati ya. Saya tadi sudah sampaikan di depan, kalau teman-teman berkendara kemudian berboncengan, pastikan kondisi kendaraannya dengan kondisi yang bagus begitu, yang prima. Jangan dengan kondisi yang mohon maaf mungkin tidak bagus begitu, baik rem, mesin dan lain-lain. Karena jalan ini naik terus dan menanjak begitu. Jadi harus disiapkan dengan sebaik mungkin. Nah, teman-teman, tidak jauh di depan kita sebelah kiri adalah tebing Breksi. Nah, depan sudah ada bis yang masuk ya, tapi kita tidak masuk karena tujuan kita hanya keliling, tour, menyusuri jalan-jalan yang ada di area tebing Breksi. Kemudian kita akan naik tidak jauh dari sini, teman-teman. Nanti ada Candi Ijo ya. Jadi kalau yang ingin melihat Candi Ijo atau mampir ke Candi Ijo ya di sebelah kiri jalan, nanti tidak jauh dari sini sebenarnya. Sekali lagi, ini jalannya menanjak ya, jadi harus hati-hati sekali. Nah, teman-teman semuanya, ini situasi di sini sebenarnya sangat cantik sekali. Kalau malam hari kita bisa melihat kota Yogyakarta, kemudian Candi Prambanan itu terlihat dari sini. Apalagi kalau malam hari kita bisa menikmati kelap-kelip lampu yang ada di kota Yogyakarta ini. Kita melewati beberapa orang yang naik sepeda. Kebetulan ini di hari saya ke sana ini ya akhir pekan ya. Jadi di antara hari Sabtu atau hari Minggu memang banyak sekali yang mereka lakukan aktivitas seperti olahraga bersama. Ada komunitas sepeda di Yogyakarta dan sekitarnya. Nah, teman-teman semuanya, tidak jauh dari sini di sebelah kiri ini nanti kita akan masuk di Candi Ijo. Ini sudah mulai nanjak lagi jalannya, teman-teman. Ini kita bisa merasakan ini getaran kemudi sepeda motor ini benar-benar terasa sekali, dan harus kuat-kuat ini pegang kendaraannya supaya nanti tidak lepas rem gasnya begitu. Nah, ini teman-teman di sebelah kiri ini kita melihat ini Candi Ijo ya, ada Candi Ijo. Oh iya, ternyata juga ada trip dengan mobil yang dengan jeep begitu, ada paketnya ternyata. Saya kurang tahu karena saya belum pernah bertanya ya, tapi saya melihat ini ada beberapa jeep yang menawarkan paket seperti itu. Dan di sebelah kiri tadi teman-teman ini Candi Ijo ya, dan tentu kalau teman-teman tertarik kemudian ingin masuk ke Candi Ijo, masuk sajalah, nanti menikmati suasana, foto-foto. Tempatnya
cantik begitu, indah. Karena dari candi itu kita bisa melihat situasi pemandangan kota Yogyakarta. Kita akan teruskan perjalanan kita teman-teman, dan ini sudah mulai turun naik, dan pengalaman saya sebenarnya jalan ini nanti akan penuh dengan tanjakan dan turunan yang mungkin boleh dibilang ekstrim begitu. Jadi teman-teman harus mohon maaf ini, harus ekstra hati-hati saat berkendara di daerah-daerah ini. Ini sudah mulai ada yang nurun, kemudian nanti juga tentu ada yang naik lagi, dan ini agak belok-belokannya pun juga agak ini tidak begitu tajam, tapi juga agak sering begitu kita belok kanan, belok kiri seperti yang ada di medan depan kita ini. Dan teman-teman semuanya kalau membawa roda 4 pun saya kira tidak ada masalah, tapi pastikan tadi kondisi kendaraan bagus ya, remnya tentunya itu harus bagus, dan kondisi kendaraan ya memang diservis lah supaya tidak ada problem di sini, karena jalannya memang naik turun begitu. Nah teman-teman semuanya, kita akan susuri jalan ini nanti mohon maaf sampai keliru ngomong saya. Nanti akan sampai di ujung jalan ini. Nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya ya teman-teman semuanya. Kita lanjutkan dulu untuk sesi pertama ini video tour kami melalui jalan-jalan yang ada tadi saya sampaikan di Tebing Breksi, kemudian Candi Ijo, dan kita melanjutkan perjalanan ke Obelix Hill. Nah ini suasana perjalanan yang kita lalui saat ini teman-teman, luar biasa. Saya pun juga sebenarnya agak tidak berani terlalu lepas begitu untuk rem ataupun gasnya, karena ini kendaraannya matic begitu. Kalau manual kalau dilepas giginya kecil ya dia ikut ngerem, tapi kalau matic kalau kita tidak hati-hati ya ini agak beresiko begitu, karena bisa loss remnya, jadi harus hati-hati ekstra berkendaranya. Nah kita sekarang memasuki di jalan yang relatif sempit teman-teman semuanya. Tadi jalan yang cor ya itu sudah selesai, itu sudah habis di sana. Dilanjutkan dengan jalan aspal, tetapi jalannya relatif sempit. Nah disinilah kita mulai merasakan tanjakan yang semakin lama ini mohon maaf semakin terasa, dengan medan jalan yang sempit seperti ini bisa tentu sangat memerlukan konsentrasi dari kita. Ini kita naik kemudian belok lagi. Ini alhamdulillah tidak begitu ramai, jadi saya cukup leluasa, cukup nyaman, dan ekstra hati-hati karena jalannya memang naik turun seperti ini. Nah teman-teman semuanya, ini jalan yang bagi saya luar biasa. Jadi kalau pecinta motovlog, pecinta touring, ini menjadi jalan yang teman-teman harus coba begitu. Jadi kalau ke Jogja lewat sini harus mencoba di sini, karena sensasinya luar biasa. Untuk teman-teman yang ada di Jogja nih, ada tikungan, ada apapun, jadi harus dicoba. Ini sensasi-sensasi jalan seperti ini. Kalau teman-teman penggemar motovlog, penggemar touring begitu, pasti sangat menantang. Apalagi nanti kalau kita bersama-sama ya. Ini saya sendirian, artinya satu motor, tapi saya berboncengan di sini berdua. Ada yang membantu saya untuk melihat sambil ngerekam begitu. Tapi ini action cam saya pasang di kendaraan saya, jadi tidak perlu dipegang begitu. Di sepanjang jalan ini, karena ini masih pagi, jadi masih basah ya. Jadi kalau teman-teman lewat seperti ini harus hati-hati. Ini jalannya basah ini. Kemudian ada pasir, jadi relatif jalannya licin begitu. Jadi harus hati-hati dan perhatikan dengan baik-baik, konsentrasi, jangan ngantuk gitulah, jangan sampai ngelamun begitu. Dan kecepatan juga tidak begitu tinggi ya teman-teman semuanya. Jadi kalau saya di sini, kecepatan saya ini berapa sih? Kurang lebih ini kalau saya lihat di speedometer ya 35, 40 begitu. Tapi mohon maaf mungkin agak terasa kenceng ya kalau di kamera. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita di jalan yang jalan yang sempit begitu, ekstrim begini. Tapi tidak begitu ekstrim sekali, tapi juga menantang. Ini kita lihat teman-teman, kondisi jalannya kecil, kemudian kita turun,
kemudian kita belok sendirian di sini, tidak ada orang lain begitu. Mungkin bisa dibayangkan ya kalau malam hari lewat sini begitu, pasti ada ada apa ini semacam uji coba nyali yang benar-benar kita ini kan sudah turun kemudian naik lagi, turun lagi, naik lagi dengan tidak ada teman. Kalau rame-rame sih ya mohon maaf mungkin oke ya kalau rame, tapi kan ini saya sendirian begitu, hanya berdua saja. Nah, kondisi seperti ini teman-teman tentu sangat menantang bagi teman-teman yang suka dengan motovlog, suka dengan touring keliling kota Yogyakarta. Tadi saya sampaikan di depan ya, saya berangkat dari Jalan Piyungan yang mengarah ke Prambanan begitu, kemudian belok kanan menuju ke Candi Ijo, kemudian tebing Breksi atau Candi Banyunipo yang ada di sana. Nah, kita lanjutkan lagi sesi ngobrol kita, teman-teman semuanya. Hati-hati, ini jalan menuju ke Obelix Hills ya. Seperti ini jalannya. Sebenarnya kalau bawa mobil pun enak ya, karena juga ya kalau dibilang sempit ya nggak sempit begitu, karena di kanan kiri jalan masih ada apa ini? Ada space begitu, atau ada tempat kalau kita minggir berpapasan dengan kendaraan lain. Tapi yang menjadi masalah di sini kalau kita masih pemula. Nah, ini kalau pemula harus hati-hati. Saya sarankan untuk para pemula janganlah mungkin memaksakan diri kalau lewat sini ya, apalagi membawa kendaraan matic begitu. Karena ini jalannya sangat-sangat ini teman-teman semuanya sangat ekstra ya, untuk harus kita belok kiri, belok kanan begitu. Dan harapannya nanti teman-teman kalau ke sini ya ini saja sih, rombongan begitu, berdua atau bertiga. Jadi tidak usah keburu-buru kalau kita memang jalan-jalan di sini. Nah, di depan sudah sampai di Obelix Hills. Nah, ini sebelah kanan ini Obelix Hills teman-teman. Kalau ini bisa masuk dari tadi sana. Ada masuk di mana ya? Lewat masuknya lewat tadi tebing Breksi, kemudian Candi Ijo, atau nanti bisa masuk melalui jalan yang ada atau jalan baru dari jalan yang menghubungkan antara Gunung Kidul dan Kabupaten Sleman. Nanti saya tunjukkan untuk teman-teman semuanya di video di seri yang kedua. Tapi ini video seri pertama dulu, tur seri pertama di tempat inilah. Sebenarnya kita banyak punya cerita begitu dari tempat-tempat seperti ini, luar biasa menikmati alam. Kita jadi tahu tempat-tempat yang apa, mohon maaf ya, alami, kemudian jauh dari perkotaan, dan ini benar-benar mengundang sensasi kita untuk teman-teman yang suka motovlog, suka keliling. Baiklah teman-teman semuanya, kita lanjutkan perjalanan kita kali ini masih sama ya, jalannya ya sempit begitu, tapi kalau berpapasan dengan sesama mobil sih masih bisa. Dan di sini sudah tidak banyak lagi sepertinya, tidak banyak lagi tikungan-tikungan tajam ya. Tadi yang di atas tadi ketika kita turun memang di sana banyak sekali tikungan-tikungan tajam yang kita harus ekstra hati-hati. Nah, kita akan mungkin tidak lama lagi kalau dilihat dari peta ya. Saya sudah lihat peta dulu sih sebelum ke sini, jadi sudah mempelajari medan jalan, karena saya nggak berani juga teman-teman semuanya harus spontan begitu, tiba-tiba naik begitu, tidak. Saya sudah nonton YouTube beberapa vlogger atau motovlog yang memang sudah melalui jalan ini gitu, menjelajah dari jalan ini. Tapi yang apa ya, akhirnya kembali ke kita sih sebenarnya, berani enggak untuk lewat sini begitu. Kita sudah lihat di YouTube, kemudian nonton di Google Map, nonton petanya. Waduh, nampaknya kok ini ya menakutkan sekali. Awalnya pun saya juga agak ragu-ragu gitu mau kesini sendirian, tapi karena sudah nonton di YouTube dan nampaknya jalannya juga tidak begitu ekstrim sekali, ya sudah, gaskan saja jalan begitu. Mumpung ini di akhir pekan ya, di bulan Februari ini ya sudah jalan begitu sambil apa ya, refreshing, nikmati suasana pedesaan begitu. Terima kasih teman-teman semuanya. Jadi video kali ini nanti akan kami sambung ya dengan rekaman kedua, karena mohon maaf ini harus menghemat baterai ya. Baterainya juga tidak lama. Jadi nanti saya akan potong kurang lebih 30 menit checking baterainya, cek memorinya supaya
petualangan saya hari ini begitu, belusuan saya hari ini menyusuri jalan-jalan yang ada di area Bokoharjo, kemudian Prambanan sampai di area Kabupaten Gunung Kidul di Jalan Baru itu nanti bisa terdokumentasi semuanya dengan baik. Oke, alhamdulillah teman-teman semuanya, juga cuaca hari ini kalau kita bilang bagus gitu loh. Memang semalam sih sempat hujan dan gerimis begitu, tapi pagi hari ini kok nampaknya cuaca cuacanya sangat membantu, kemudian cerah sekali, bersahabat, dan menjadikan perjalanan kita atau perjalanan saya di kali ini bisa berjalan sesuai dengan harapan. Oke, teman-teman semuanya, tidak jauh dari sini nanti kita akan bertemu dengan pertigaan ya. Nanti kalau kita mau ke Jalan Baru kita belok kiri, kalau kita belok kanan kita kembali ke Bukit Teletabis dan juga ke Piyungan begitu. Karena tujuan kita berikutnya nanti menuju ke Jalan Baru yang menghubungkan antara Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Sleman. Nanti kita akan belok ke kiri. Jadi teman-teman semuanya kita akan belok kiri ya. Di depan itu nanti udah kelihatan kan di depan jalannya, karena saya sudah baca peta sebelum ke sini, jadi sudah tahu seperti apa medanya. Terima kasih, sampai ketemu kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya.